Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic dari kawasan Jatiwarna, Bekasi. Saya Roni sedang berada di NASA Smart Farming yang kami kelola bersama. Tujuan live kali ini adalah review dari proses menanam dari para peserta pelatihan hidroponik terpadu yang merupakan proses bentuk pelatihan agak berbeda, yaitu dia 4 sesi ya. Ini batch pertama. Menjelang sesi ketiga minggu depan saya akan mereview kondisi tanaman untuk perawatan dan controlling apa yang terjadi di kebun ini ya. Di latar belakang saya ada sawah ya, dan inilah kondisi kebun yang sudah berusia sekitar 2 minggu dari sejak ditanam ya. Greenhouse seluas 270 meter persegi, ukuran lebar 9 meter kali panjang 30 meter, menggunakan konstruksi baja ringan berwarna hitam. Ada 6 modul bak rakit apung yang diisi oleh tanaman dan ditanam oleh berbagai kelompok. Tujuannya adalah bagaimana peserta pelatihan bisa merasakan sensasi mengelola sebuah kebun skala usaha dengan segala persoalan dan trik-triknya. Saya ingin mencoba mereview ya dari 6 bak ini. Di bagian pertama Anda bisa menyaksikan ada berbagai tanaman selada dari 3 jenis, yaitu ada green butterhead, ada red oak leaf mondai, kemudian ada green batavia atau junction. Kelompok 1 ini, bak pertama ini dikelola oleh kelompok 1 umum ya. Yang dimaksud umum adalah peserta bebas yang sudah mendaftar dan mengikuti 4 sesi yang akan mereka jalani ya. Beberapa review yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam proses pertumbuhan tetap saja ada beberapa tanaman yang tidak berkembang dengan baik ya. Sebagai contoh, ini Anda bisa menyaksikan ada yang kerdil. Inilah yang nanti akan kami sulam atau kami ganti dengan cadangan-cadangan bibit tanaman yang tersedia. Ini juga ya, bagaimana proses itu akan terjadi nanti akan saya share ya. Tapi secara keseluruhan saya ingin menyampaikan bahwa di bak ini pola tanamnya agak unik ya, berselang-seling merah dan hijau ya. Kita lihat nanti setelah lebih besar akan semakin jelas pola tanamnya. Di bak kedua, separuh dari bak kedua ini juga ditanam oleh peserta umum, yaitu kelompok 2 ya. Patternnya lebih jelas, lebih simple, hijau, merah, hijau ya. Hijau, merah, hijau. Ada juga sama jenis tanamannya, ada green batavia atau junction, ada red oak leaf atau mondai ya, warna merahnya keluar, ini cenderung berwarna marun. Dan juga ada green batavia yang dari usia 2 minggu saja sudah terlihat ini berpotensi bentuknya akan sangat baik ya, karena tanda-tanda akan membentuk cropping bunga seperti bunga mawar sudah terlihat gitu ya kira-kira. Lalu di bak ketiga ditanam oleh kelompok 3 umum ya, bak selada ini. Patternnya berbeda lagi. Ini seperti membentuk garis-garis diagonal ya, merahnya ke sana ya, lalu ke situ dan seterusnya ya. Jadi saya pikir ini baru akan makin terlihat kalau tanamannya sudah semakin besar ya. Reviewnya kira-kira begitu. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah mulai dijaga, dikontrol nutrisi dan kondisi-kondisi parameter-parameter pentingnya dengan tabel yang diisi harian oleh staf di kebun ini. Ya, sebagai contoh, saat ini 11 September, pencatatan pada pukul 9.39 pagi tadi, ya, ppm-nya 600, pH 6,7, ya, temperatur air 31, lalu temperatur udara 34,9 ya. Jadi Bekasi memang sedang panas di akhir-akhir ini ya. Jadi itulah kondisi yang kita coba laporkan kali ini.
Ya, itu review dari selada di kelompok 1, 2, 3 dari umum. Sedangkan setengah dari bak ini, ya ini batasnya yang dikosongkan sengaja. Ini diisi oleh jenis selada yang sama tetapi diisi oleh para guru. Ya, ditanam oleh para guru. Patternnya agak sedikit berbeda lagi. Ini mirip papan catur, ya. Lalu ini membentuk, saya menduga ini seperti, ya, ada pattern tanda plus ya. Kira-kira begitu. Mungkin Anda bisa melihat di kamera bentuknya lebih jelas ya, begitu. Ya, tapi apapun bentuknya semuanya jelas bagaimana mereka mau mempola setiap perletakan dari jenis tanaman yang berbeda warna maupun bentuk ya. Ini ditanam oleh para guru jenis selada. Ada captionnya, ada red oak leaf ya dari merek Ridwan. Sedangkan di bak kedua yang ditanam oleh teacher atau para guru dari NASA School ini, patternnya juga lebih sederhana ya, berbentuk huruf H kira-kira begitu kalau saya lihat ya, merahnya membentuk huruf H kira-kira begitu. Ya, kita tunggu sekitar seminggu lagi rasanya pattern ini akan sudah semakin jelas. Sedangkan kelompok 3 dari para teacher tanaman selada ini patternnya berbeda lagi ya. Ini saya berduga akan punya pattern dengan membentuk sesuatu ya. Juga ini pastinya akan lebih jelas kalau kita lihat semingguan lagi ketika tanaman sudah membesar. Kira-kira begitu ya untuk selada reviewnya, bahwa Anda bisa melihat dalam usia 2 minggu setelah pindah tanam ya, daun-daun hampir bersentuhan ya, sudah hampir bersentuhan seperti ini. Jadi itulah sebabnya targetnya minggu depan akan ada sesi ketiga bagi para peserta di mana mereka akan lakukan perawatan tanaman sekaligus menjarangkan jarak tanam dari semula 15 kali 15 cm menjadi 30 ya, lokang 1 ya, demi untuk memberikan space lebih baik kepada pertumbuhan tanaman selada. Kira-kira begitu. Jadi kita minggu depan akan panen selada baby sekaligus untuk membuat jarak tanam menjadi lebih ideal bagi selada. Itu untuk selada reviewnya. Sedangkan Anda mungkin boleh terkejut ya, tanaman-tanaman oriental. Ini di bak ketiga dari kelompok umum. Ya, ada bayamnya di tengah, bayam belang cantik sekali menjadi aksen di tengah, di kiri kanan diapit warna hijau dari pakcoy dan sawi-sawian jenis lainnya. Ya, saat ini untuk bak yang ketiga ini juga masih di ppm-nya 600-an. Hari ini akan saya naikkan menjadi sekitar 1000. Ya, di minggu ketiga, memasuki minggu ketiga kita akan naikkan jadi 1000. Sedangkan tanaman oriental dari kelompok 2 umum, bayamnya ditaruh di samping. Ya, agak berbeda. Di tengah ada tanaman yang kecil, ini naibai atau dwarf bok choy. Ya, sedangkan bayamnya ditaruh di samping. Juga unik. Ya, jadi ada border di kiri kanan dari bayam-bayam belang yang Anda bisa saksikan. Cukup menarik. Sedangkan di kelompok 1 dari kelompok umum, ini juga island. Bayam merahnya di tengah diapit oleh warna-warna hijau di sampingnya. Ya, kira-kira menarik ya. Jadi ini lihat bayamnya kira-kira sudah sekitar 15 cm. Targetnya adalah 4 hari lagi akan panen, tapi kita akan resmikan panennya kemungkinan besar di hari Sabtu minggu depan, di mana peserta akan kembali berkumpul untuk mengikuti sesi ketiga. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan yang ditanam oleh para guru di bagian belakang ini memilih untuk hijau semua, tapi ada beberapa jenis tanaman oriental yang ditanam. Ya. Jadi solid green nantinya, berharap ya, ada naibai, ada chaisin, ada sawi bunga dan seterusnya. Sedangkan kelompok 2 dari para guru, di tengahnya juga bayam belangnya sudah besar. Lihat, ini tangan saya. Jadi sebenarnya 3-4 hari lagi sudah waktunya dipanen ya. Kecuali Anda mau menunggu 1 minggu lagi,
Mungkin Anda akan terkejut, tingginya kira-kira sudah akan 2 kali lipat dan daunnya bisa selebar telapak tangan saya. Ya, cocok kalau Anda berharap bayamnya mau ditempura. Kelompok 3 dari guru, ya, oriental. Ini juga hijau semua. Ada naibai, ada casim, ada sawi bunga, ya. Pada prinsipnya semua pertumbuhannya masih termonitor dan masih terlihat cantik. Suasana keseluruhan, ya, dari angle di atas kepala saya, kira-kira beginilah suasana kebunnya. Ini masih, kalau selada tuh masih 3 minggu lagi akan panen. Sedangkan tanaman oriental di depan, bagian depan, bayam akan panen minggu depan, dan sawi-sawiannya akan panen sekitar 2 minggu lagi. Ya, suasana kebunnya kira-kira seperti itu. Nanti saya akan bawa Anda untuk bagaimana kita melakukan penyulaman tanaman-tanaman yang perkembangannya kurang baik. Ya, ini sebagai salah satu proses yang kami tidak tutup-tutupi, bahwa dalam upaya kita menanam, ya memang pasti tidak 100% akan tumbuh dengan baik. Itulah sebabnya controlling dan perawatan tanaman itu penting. Kira-kira begitu. Baik, sebelum proses itu terjadi, saya ingin menyapa siapa yang sudah hadir, termasuk kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih untuk Umi Nastiti, Mas Loy dari Riau, terima kasih. Zaki Davin di Semarang, salam. Oh, Mas Boy tadi, bukan Mas Roy, ya. Ada Lena Dani, Madiun, ya. Terima kasih Zaki Davin, ucapan selamat ulang tahunnya. McGregor, penggemar setia saya. Ada Putra Gemilang dari Poso, Budi Haris, terima kasih, ucapan selamatnya. Budi Haris di Kalteng. Eko Purwono, Cilegon, terima kasih. Sugeng McGregor, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, rezeki yang melimpah. Terima kasih, doa terbaik juga untuk Anda semua, ya. Oke, lalu ada Andi Ade Putra. Kemudian ada siapa lagi di bawah? Ya, ini kalau live di Facebook kadang-kadang emang agak susah scrollingnya, ya. El Tiger Purwono hadir, terima kasih. Gak sabar nunggu panennya. Natzia Radins, Leureng Jatiwaringin, wah deket nih. Sugeng McGregor, coba lihatkan detail lubang tanamnya Pak, kayaknya ada yang berbeda, seperti dilapisi pipa setengah in. Oh enggak, ya. Kita lihat lubang tanamnya yang kosong aja. Nih, yang kosong. Lubang tanamnya tetap biasa saja. Ya, diameter 2,5 cm. Yang kosong. Ya, kalau Anda mau lihat bagian bawahnya boleh saya tunjukkan. Iya. Mana ini, ya? Saya coba angkat. Ladanya tidak ada rekayasa. Bagaimana akarnya kita lihat. Iya, ini kondisinya cukup baik, ya, walaupun Bekasi panasnya minta ampun, ya. Jadi akar cukup putih, ya. Ini akar yang di dalam air, Anda bisa menyaksikan. Mana dia gambarnya biar jelas. Oke, ini akar di dalam airnya masih agak bayang. Itu ya, kira-kira. Tidak ada rekayasa apapun tentang hal ini, ya. Oke, saya pikir lubang tanamnya juga biasa, ya. Oke, saya menyapa yang lain. Kipas blowernya. Bentar, pertanyaan dari siapa tadi tentang kipas blower. Sugeng McGregor, nyalanya otomatis dan otomatis. Ya, nyala pakai program timer, ya. Dinyalakan dengan jeda sekitar setengah jam per 2 jam, ya, sesuai dengan kondisi cuaca. Kemudian ada Alberto, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Adang Zainal, terima kasih ucapannya Pak Adang. Yurudi Yuwono di Subang hadir. Lili Dariana Heri, terima kasih. Wah, ini pada ngucapin selamat ulang tahun ini, ya. Padahal kita ngobrolin tanaman, ya. Samarinda ada Suro Prawiro, Wiro, Ira Rahma di Galaksi. Wah, tetangga ini Galaksi juga, ya. Ya, kira-kira itu dari yang sudah hadir dalam live kali ini, ya. Ini
Anda bisa melihat tanaman selada sudah mulai membesar ya ukurannya, warnanya yang paling penting. Ini sebagai salah satu catatan buat Anda, kalau sinar matahari durasinya bagus, tanaman-tanaman berwarna merah itu benar-benar dark ya, rednya tuh dark banget. Ini contohnya marun ya, hampir berwarna coklat dari red oak leaf atau mondai ya. Bayam belangnya juga merahnya keluar banget, dan warna hijau dari sayuran hijau juga greennya solid banget, kira-kira begitu ya. Nah, apa yang akan saya lakukan adalah, ini ada beberapa tanaman yang perlu kami substitusi atau kami ganti ya. Saya sudah punya tim ya, ada Pak Edi ya. Ada cadangannya Pak, boleh disiapkan. Nah, ini mungkin saya akan memperagakan bagaimana mengganti dari tanaman ya. Contohnya ini ya, yang perlu saya ganti ya. Oke, saya dibantu Pak Edi ya. Nah, ini contohnya ada satu yang gagal berkembang, walaupun ini sebenarnya dari minggu lalu sudah harus kita koreksi. Ini dicabut aja ya, lalu kita ganti dengan jenis yang sama ya. Kita punya backupnya nih, jadi tanaman red oak leaf yang sama yang kita tanam di rakit apung di luar ya. Kita tanam saja, lihat akarnya yang paling penting jangan tertinggal di luar. Oke, masukkan lagi, selesai ya. Satu lagi ini contohnya berkembang tapi kerdil juga, kita ambil pakai pinset yang sudah saya sertakan juga, tanam lagi atau sulam dengan jenis yang sama ya ke dalam lubang tanam yang sudah dikosongkan. Selesai ya, gitu kondisinya. Ada Mas Fauzi ya, ini salah satu peserta relawan nih. Terima kasih. Malam minggu dia rapi banget nih biasanya kita pakaian lapangan ya. Iya. Malam minggu kayak mau langsung ini. Jadi ini salah satu peserta yang rajin sekali mampir ke sini, bantu-bantu ya. Siap Pak. Senang ya? Siap, senang banget. Senang banget ya. Oke. Nah, Anda kalau mau praktek boleh. Jadi ini kita lagi mencoba melakukan substitusi tanaman yang perkembangannya kurang baik ya. Mungkin bisa dekat supaya suara saya juga kedengeran. Ini silakan Anda mau coba cabut dulu yang lama. Iya. Iya. Lalu dipasang yang baru. Yang penting akarnya. Akarnya dulu ya Pak? Ya, akarnya jangan sampai ketinggalan di luar ya. Iya. Selesai ya? Boleh ini satu lagi kalau Anda mau. Ya, akarnya ya. Awas akarnya ketinggalan dulu. Iya. Ya. Jadi kelompok 3 harus berterima kasih sama Mas Fauzi ya. Sudah dibantuin ya. Itu untuk jenis mondai yang kita ganti ya. Nah, gimana dengan ini ada juga jenis lain dari tanaman selada. Ini ada green batavia atau junction. Ini juga harus dikoreksi Mas, diganti. Silakan diangkat. Nah, ini cadangannya. Iya. Diisi oleh tanaman yang bagus pertumbuhannya. Kita punya backup kebun di luar greenhouse ini ya. Oke. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah prosesnya. Nah, tetapi dalam hal ini saya juga mau buka rahasia nih, bahwa kadang-kadang kan ada netizen yang bertanya, wah kira-kira kok seragam banget ya dari depan ke belakang. Nah, walaupun ini sudah diganti, tetapi dibandingkan dengan ukuran teman-temannya di sekitarnya, sebenarnya ini agak under ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang begini-begini, saya masih harus pindahkan lagi nih Pak. Ya, tapi ini rahasianya. Nah, sekarang jadi ini Anda angkat, ya, tolong diangkat. Ya, kita bawa ke sana, kita tuker, ya mungkin biar kedengeran suara. Kita tuker dengan yang ukurannya besar. Ini
contohnya. Sedangkan yang sulamannya ini kita taruh di pinggir. Oh iya iya. Jadi ini Anda angkat. Iya. Ini. Lihat ya. Ladanya cantik. Bersih, usia 2 minggu dari sejak tanam. Siap kita eksekusi untuk dipindahan ke depan. Nah, jadi ini walaupun dia kecil, tapi karena di pinggir ya kita anggap ini adalah bagian dari yang daerah-daerah yang pertumbuhannya kurang. Nah ini baru kita pindahin ke depan. Nah silakan kamera mengikuti. Yes. Oh langsung masuk. Nah, langsung ya. Nanti di sini kelihatan rata kan? Jadi seragam. Ya. Begitulah yang biasa saya lakukan untuk membuat, karena apalagi ini kebunnya kebun wisata, jadi ya akan lebih bagus kalau ini patternnya rata gitu ya. Kalaupun terjadi yang ukurannya under dan kita sudah tidak punya cadangan cukup besar, kita tempatkan di pinggir di daerah yang memang tidak jadi fokus perhatian. Kayaknya apa? Ya, contohnya mana lagi menurut Anda? Nah, ya silakan. Ini. Ya, ini ditaruh aja. Nah, Anda ambil yang besar di sana, pinggir. Ya, jadi di dalam sayur yang cantik penampilannya ada usaha yang nggak main-main. Jadi kita merawat kondisi cantiknya kebun itu ya pasti harus punya sense of art yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita hanya bicara hasil, tidak keindahan, ya ini ngapain kita repot-repot begini. Tetapi karena ini kebunnya juga adalah kebun wisata, ini menjadi penting ya. Lihat bagaimana ini menjadi rata sekarang ukurannya. Yang kecil dicabut lagi, dan Fauzi, relawan kami ini ngambil lagi dari ujung yang besar, ya, dari jenis yang sama, ya. Ini Anda akan makin enak melihatnya, cantik, rata semua. Termasuk ini yang nanti akan diisi oleh yang besar. Ada problem? Ambil dulu aja yang besar. Nah ini besar ya, untuk mengisi posisi ini. Jadi kalau mata kita terlatih dengan estetika dan agak-agak OCD, OCD apa audisi ya? Obsessive compulsive disorder, OCD ya. Jadi orang-orang yang menuntut kesempurnaan, kesimetrisan, keperfekan ya. Jadi gini-gini menjadi penting tuh, lihat kan enak banget dilihat, apalagi di foto ya. Seragam semua. Ya, ini ada kosong diisi juga. Perlu upaya ya, menjadikan kebun Anda cantik itu perlu usaha, dan yang paling penting adalah perlu sense ya, perlu awareness, perlu sense untuk menganggap bahwa ini adalah karya seni. Jadi bukan soal hasil produksi saja, tetapi juga soal keindahan. Ya, begitu selanjutnya. Masih ada cadangan? Jadi ya, kita sempurnakan satu bak ini ya. Ini ada 2 dibutuhkan. Ya. Itu lihat akarnya bagus. Kamu kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ini malah ngurusin kelompok 3 sama kelompok 2. Ini teman-temannya di kelompok 1 nanti ngomel, oh, kelompok 1 kok nggak diurusin gitu ya. Ini masih 1 lagi. Ya, ambil lagi yang gede dari belakang. nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Yang terluar aja ya? Ya, asal jangan ngambil dari kelompok lain. Oh iya. Ya. Ya inilah enaknya hidroponik ya, apalagi sistem pakai apung ini nyabut dan menanam kembali bukan persoalan yang sulit ya, simple. Oke. Nah inilah hasilnya ya, boleh dilihat kamera menjauh dari saya betapa kita menikmati hasil setelah proses penyulaman atau perataan ukuran ini ya. Lihat warna dan bentuk serta ukurannya relatif seragam, cantik sekali
Ya, sedangkan yang under kita kumpulin di sini. Yang terlambat-lambat, kalau memang masih ada harapan, mereka masih punya hak untuk hidup, ya kita sisihkan ke daerah pinggir. Ya, mereka tetap punya kesempatan untuk berproses, ya, meneruskan kehidupannya. Ya, kecuali memang sudah parah sekali, dia tidak berkembang lagi, baru kita eliminasi 100%. Kira-kira gitu. Nah, Mas Edi, kelompok 1 urus Mas Edi, Mas Fauzi, ya. Iya. Kelompok 1 nih urusin. Nah, tapi saya mau kasih tahu juga, kelompok 1 punya bonus. Ini untuk para kelompok 1, Anda boleh melihat ini ada satu sayur yang unik, ya, dapat variegata nih. Green Batavia Junction ada satu variegata. Wih, keren ini. Ya. Kalau perlu nanti pas panen kita lelang. Ya, ini sebuah anomali yang sekarang lagi tren, tanaman apapun bahkan dibuat menjadi variegata, direkayasa. Kalau ini variegata asli, ya. Green Batavia variegata, daunnya belang. Ya, warnanya belang begini. Ini kalau tanaman hias aroid ini mahalnya minta ampun. Ya. Bonus, ya, ini harus dijaga nih. Weh, taruh kalau perlu dikasih pagar begini, ya. Oke. Koreksi untuk kelompok Anda di mana nih? Nah, ini cukup banyak nih. Ya. Oke. Oke, ini ya dicabut aja dulu. Dia masih punya pinset juga? Ya, kamu boleh ambil pinsetnya. Oh, ini dia. Ini udah dibantu aja, ya. Tapi pastikan yang dicabut digantinya dengan jenis yang sama, ya. Nah, ini mungkin masih sama, boleh langsung dari situ. Iya. Ya, oke, ya. Ya. Jadi saya pegangin. Tapi kalau memang kurang besar, Kalau pinggir caranya seperti tadi, ya. Kira-kira begitulah. Jadi ini tanggung jawabnya kelompok Anda nih, kelompok 1 nih, punyanya sendiri, ya. Nah, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa hasil dari yang sudah dilakukan, ya enak kan kalau melihat sayuran seragam seperti ini tuh, lihat tuh. Cantik, ya, ke depan sampai jauh. Nah, ya. Dan juga jangan lupa bahwa nanti minggu depan tanaman-tanaman yang berusia 2 minggu sekarang minggu depan akan memasuki ke minggu ketiga, ya, menjelang minggu keempat. Ini biasanya diameternya udah makin membesar. Ya, kalau sudah membesar biasanya akan mulai berimpitan, dan itulah saatnya kita nanti akan panen viabilitas secara selang-seling. Ya, ini dipanen. Ya, ini juga selang-seling. Sehingga jarak tanamnya berlipat ganda menjadi 30 cm yang tadinya adalah 15 cm. Ya, proses itu nanti akan kita live-kan minggu depan. Ya, kira-kira begitu. Ya, mereka masih terus melakukan proses itu. Saya ingin menyapa dulu siapa yang sudah hadir lagi nih. Nah, jadi ambil Anda lihat-lihat. Ya, oke juga jangan lupa. Saya juga nggak mau lupa. Di luar padi yang kami tanam juga sudah sangat rimbun. Ya, nanti saya akan keluar supaya memperlihatkan sawahnya lebih baik. Siapa yang sudah hadir setelah tadi saya menyapa? Ya, tadi di Galaksi ada Ira Rahma, ada siapa lagi? Yohanis Akiuen, Andre Violet, ya, Laberto. Terima kasih sudah hadir. Iya, siapa lagi? Ada Amirul MC. Terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya dari Jepang. Wah, ini Kanji nih. Ya, salam untuk sahabat dari Jepang. Terima kasih sudah hadir juga. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Iya. Sky Hydropam, ya. Nabire Papua, ya, Andre Violet. Ini keren juga, petani hidroponik dari Papua. Ya, mereka masih melakukan terus proses menyulam tanaman itu. Kali ini Fauzi mewakili kelompoknya, ngurusin kelompoknya sendiri nih, kelompok 1, ya. Jadi dia juga tahu patternnya seperti apa. Nah, ini dia sedang mengganti green butterhead. Iya. Nah, setelah disubstitusi, ya, sebagian sudah terlihat lebih cantik, lebih seragam. Walaupun masih ada yang masih perlu
ganti ya, kira-kira begitu. Ini suasana greenhouse-nya. Iya. Nah, saya ingin sekarang mengajak juga Anda melihat bahwa proteksi terhadap hama itu juga penting. Walaupun greenhouse ini tertutup rapat oleh insect net, ada pintu double, ya. Tapi pada prinsipnya, saya ingin mengatakan bahwa di seluruh dunia pun tidak ada satu greenhouse pun yang 100% steril dari hama. Ya, contohnya makanya kami menggunakan juga cara kedua untuk berlindung dari hama adalah dengan menggunakan yang disebut yellow sticky trap, ya. Sebuah lembaran warna kuning yang ada lemnya, di mana Anda lihat 2 minggu dipasang ini sudah cukup banyak serangga yang terjebak. Iya, kayak begitu. Iya, saya pasang dengan jarak kira-kira 6 meter. Ini setiap 2 tiang ada yellow sticky trap, ya. Warna kuning ini memang adalah warna yang menarik perhatian beberapa jenis serangga utama pengganggu tanaman, ya. Ini contohnya nih. Iya, agak kecil ya. Nah, dia nih, lihat, fokus. Jenis serangga terbang, ya. Di lembar ketiga juga demikian. Nah, ya, fokusnya saya ubah lagi, ya. Nah, lalu saya coba ajak Anda untuk keluar. Ini pintu greenhouse pertama. Ada foyer room atau under room, beberapa menyebutnya. Tutup dulu pintu pertama, lalu boleh Anda membuka pintu kedua. Iya. Dan segeralah tutup secepat mungkin. Dan Anda mungkin belum banyak yang tahu bahwa kenapa saya mendesain pintunya selalu membukanya keluar, menjauhi ruang dalam. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kecolongan hama masuk saat pintu dibuka, ya. Jadi kira-kira begitu. Ada rakit apung backup kami di luar greenhouse. Ukuran standar, ini best seller dari unit rakit apung smart hydroponic 1,8 kali 4,5 meter, ya, lengkap dengan jaring yang kami tanam untuk membackup sayur-sayur yang ada di dalam, ya. Ini lihat sudah ada yang bolong-bolong, dicabut, dipindahkan ke dalam, ya. Walaupun ini memang agak terlambat, usianya selisih seminggu dari yang ada di dalam, tapi setidaknya lumayan untuk membackup tanaman yang kurang baik pertumbuhannya. Nah, inilah suasana sawahnya, sawah yang saya desain seunik mungkin, yang sekarang sejak 2 minggu terakhir sudah menjadi salah satu ikon tempat ini, ya. Bagaimana para pengunjung bisa dengan leluasa memuaskan diri untuk berselfie, menyusuri pematangan sawah yang kelas sultan boleh dibilang karena ditanami dengan rumput gajah mini, ya. Anda bisa berjalan menyusuri pematang ini dengan santai, ya, apalagi di tempat yang pematangnya kecil seperti ini, ya. Lihat, solid green, benar-benar cantik hijaunya sawahnya. Iya, ini ada genangan air atau sungai buatan yang kami buat, ya. Kita coba salah satu angle-nya ke arah greenhouse. Ya, beginilah penampakannya. Lihat, cantik sekali. Front ground-nya hijau. Dan saya menduga ini 1-2 mingguan lagi pohon padinya sudah akan mulai berbunga dan berbuah, ya. Kita suri-suri pematangnya. Iya, ada beberapa spot yang menarik. Ini ada tempat duduk untuk merumpi. Dan ini ada rambatan tanaman yang sekarang sedang saya kondisikan untuk dirambati oleh pohon markisa madu. Ya, markisa madu yang manis terkenal. Kira-kira gitu. Nah, ini angle view dari kebun NASA Smart Farming yang dikelola bersama Smart Hydroponic. Sangat menjanjikan untuk Anda yang mau main-main ke sini, sekedar ngopi-ngopi, ya, berselfie dan melihat-lihat beberapa instalasi hidroponik yang kami pasang di sini. Angle yang lain daerah kafenya, iya, ini itu bangunan utamanya di kejauhan.
Ya, ada ruang-ruang terbuka untuk ngopi, untuk ngerumpi, untuk ngobrol-ngobrol tentang apapun, termasuk tentang hidroponik. Ya, ini daerah lain di wing utara, wing timur. Ya, kira-kira ada beberapa pengunjung yang sedang santai di sana. Ya, inilah suasananya. Dan di tempat ini juga Anda bisa menyaksikan beberapa instalasi hidroponik yang kami display, kami pasang demi untuk mengedukasi para pengunjung ya tentang apa itu hidroponik dan model-model apa saja yang terjadi. Nih, ada satu instalasi Dutch bucket. Sedang saya coba menanam melon jenis intanon. Ya, hari ini akan melakukan proses pruning. Iya. DFT vertikal. Ya, usia 2 minggu. Kemudian ada NFT 72 lubang tanam, ini salah satu best seller juga. Sangat fleksibel dikirim karena knockdown sistemnya. Ya, pakai guli. Ya, lihat warna selada Lolo Rosa tipe triple red, amandinnya cantik. Ada butterhead juga. Ada junction, ya. Semuanya cukup menjanjikan untuk tumbuh dengan baik karena sinar matahari di sini memang sangat memadai. Ya, ini salah satu spot sudut dari hidroponik berdekatan dengan meja-meja untuk ngopi dan menikmati hidangan lainnya. Ya, begitu kira-kira. Salam juga untuk Supri Hadi di Jogja, untuk Dewi di Sentul. Iya. Yang di Jepang terima kasih. Untung Widodo Tarakan, Edward Edo. Edward Edo lagi di mana sekarang ini? Iya, Indramayu tadi udah ada. Edward Edo, terima kasih. Ya, inilah kita kembali ke greenhouse. Iya, ini suasana sawahnya. Iya, di kejauhan saya lihat tim saya sedang mengambil bibit-bibit tanaman lain yang untuk dipakai menggantikan tanaman yang pertumbuhannya kurang baik. Ini angle yang lain dari sawahnya. Yes. Kita coba kembali ke greenhouse. Ya. Di suasana cafe. Ada kolam koi di bawahnya, jadi floating deck dan in areanya. Iya. Oke, ada Sumantrimo di Makassar. Wah, ini keren juga. Menghidroponikan para polisi di Makassar. Wah, keren ya. Salam Sumantrimo, semoga makin sukses untuk Anda. Makin besar, berkarya, bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Kita sudah kembali ke dalam greenhouse. Ya, ini supportingnya ada 2 bak nutrisi yang kami pakai, kemasan industri 80 liter air. Ya, sudah dipakai sebagian. Iya, begitu. Dan ada instalasi semai yang sementara belum kami pakai. Ya, dan inilah bak kedua yang tadi sudah dirapikan. Lihat bagian kiri yang sudah selesai, cantik ya, ukurannya rata sekarang. Kanannya butterheadnya juga rata ya, tinggal nanti mondainya atau red of leaf-nya akan dirapikan kembali. Ya, Anda juga bisa melihat betapa kami punya concern tinggi terhadap kebersihan. Ya, lantai greenhouse selalu disapu, dipel setiap hari. Ya, juga instalasi listrik dengan standar yang memadai. Lihat, kami punya panel MCB khusus untuk membagi grup listrik menjadi beberapa grup ya, sehingga kalau ada masalah bisa langsung diamankan melalui MCB ya, atau main switch breaker. Ada timer yang bekerja mengatur nyalanya fan dan exhaust ya, dan semua kabel terlindung pakai fleksibel ya, kabel pelindung ini, pelindung kabel ya semuanya. Jadi itulah sebabnya betapa seriusnya saya dalam mendesain dan membangun sebuah kebun, karena juga salah satunya mengutamakan safety ya, standar-standar
safety bangunan itu juga penting untuk saya terapkan di sini. Berbekal kuliah saya di arsitektur dan juga dalam profesi saya sebagai kontraktor. Kira-kira begitu. Review sedikit tanaman orientalnya, lihat bayam merahnya, wih cantik sekali. Ya. Ada Aji Wisa Prayoga. Nah ini juga dulu saya pikir rajin nanam ya. Terima kasih Mas sudah hadir. Kemudian ada ya yang lain sudah saya sapa saya pikir ya. Kira-kira begitu. Terakhir saya mau tutup dengan angle keseluruhan kembali dari sudut yang berbeda. Oh ya, ada exhaustnya, jangan lupa. Exhaust besar untuk membuang udara panas, saya tempatkan di atas dengan prinsip-prinsip fisika bahwa udara panas akan naik. Jadi exhaust memang kayak ditempatkan di atas. Ya, inilah angle-nya. Terakhir sebelum saya akhiri live kali ini, ya penampilan greenhouse ukuran 9 kali 30 meter. 270 meter persegi ya, menggunakan konstruksi baja ringan, atap plastik UV dan insect net tipe rajut. Saya coba zoom ini, iya, unzoom, kira-kira gitu. Saya mau pamit. Demikian saja live saya kali ini dari kawasan Jatiwarna di Bekasi, dari kebun NASA Smart Farming yang dikelola bersama saya dan Smart Hydroponic. Saya Roni ingin menyampaikan terima kasih untuk partisipasi Anda. Jangan lupa tetaplah menanam ya. Ingat jargon saya, masa hari gini masih belum mau berhidroponik ya. Oke, salam hijau dari Smart Hydroponic. Be smart, be happy.